ini namanya Bojong Soang Hijaunya masih bersama kita masih di sini bersama Eno di 107.7 FM Bujas Radio. Selamat siang, sahabat, berjumpa kembali kali kedua mungkin Ekofilik ya di sini mengisi acara Bujas Radio. Dan maaf, kita ini telat, tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah kita jumpa kembali sekarang sama Ibu Lilasen sendiri ya. Alhamdulillah sehat. Nah dengan itu kita mengadakan acara talk show langsung ya bersama narasumber sekarang Ibu Lina Irawati kalau tidak salah. Wah lupa. Boleh kita perkenalan dulu ya. Yang kenal ya alhamdulillah, yang belum kenal harus kenal. Ya. Coba ini langsung disebutkan namanya ya, namanya dari mana dan sebagainya. Silakan Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bujas Radio. Saya sendiri Lina Irawati sebagai Ketua Ekofilik Sabana Sariksa. Ini Ibu Eli Farika, Ibu Eli, Ibu Yani, Wani Zulaiha, Bu Ani Zulaiha. Iya, dengan seragamnya lengkap Ekofilik ya. seragam tank. Seragam tank. Ya. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu Ekofilik ya dan lain sebagainya bersama Bapak Eman. Dengan perkenalan sekarang nih Bunda Lina langsung ya berorganisasi sebelum bergabung di Ekofilik nih. Kan dulu nggak ada ya, nggak ada Ekofilik ya dulu. Sekarang ada Ekofilik ya di tahun 2015 ya, suka lupa ya di tahun 2015. Sebelumnya di mana saja dan dari tahun berapa sampai berapa sebagai ketua di Ekofilik Lina? Di tahun 2015 tanggal 25 September sampai hari ini. Sampai hari ini 2021 ya. Ya. Dan bendaharanya kemarin Ibu siapa? Ibu Kuraisin ya. Dan juga sekretarisnya Ibu Mimin. Dan mungkin motivasi untuk mendorong bergabung dengan sekarang Ekofilik atau terbentuknya Ekofilik gitu, bagaimana Bu Lina ya? Itu kemarin memang terjadinya dari perwakilan RW sebenarnya perwakilan RW sendiri mengusulkan, yang mengajukannya masing-masing. Nah, kenapa termotivasi? Barangkali Bu Siti bisa tanya sendiri nih kepada masing-masing ya. Karena kalau saya termotivasinya memang saya sendiri senang berorganisasi. Terus ketika memang harus di lingkungan, akhirnya memang cinta banget gitu ya. Nah sekarang bisa langsung nih sama Bu Eli, kenapa motivasi Bu Eli masih bisa bertahan sampai hari ini? Ya. Boleh kita nanti tanyakannya ke langsung Bu Eli. Coba diperkenalkan dulu Bu Eli. Saya Eli Solihah dari perwakilan RW 10 ya. Ya, termotivasi untuk ikut pilkada lingkungan. Memang saya cinta lingkungan. Terus saya hidup di dekat bantaran sungai. Ya, mudah-mudahan dengan adanya Ekofilik itu termotivasi untuk seluruh warga untuk ikut melestarikan lingkungan serta jangan membuang sampah ke sungai, itulah termotivasinya. Bu Yani bagaimana dengan Waalaikumsalam. coba diperkenalkan Kalau saya Bu Yani dari RW 4 ya, mungkin ada terkait jadi kader Ekofilik itu pertama jadi tahu tentang lingkungan, lebih tahu tadinya kan awam gitu ya. Sekarang jadi lebih tahu tentang lingkungan, tentang sampah, tentang pemilah sampah gitu ya, jadi tahu. Terus jadi lebih luas lah, punya banyak teman, ya wawasan lebih luas, teman setiap RW itu pada teman semua dan semua lingkungan yang RW itu jadi tahu dan jadi. Terus Ibu Aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wani Zulaiha dari RW 3. Sama saya seperti kader yang lain ya gitu Pak. Itu banyak ilmu
infonya gitu tentang persampahan, dan sekarang juga mengadakan PSP menabung sampah itu juga, jadi ada peningkatannya dari lingkungan gitu. Ya. Nah, Kita kembali lagi ke Bunda Lina ya. Bunda sendiri bagaimana nih mengatur organisasi ya? Soalnya saya lihat nih Bunda Lina kegiatannya banyak sekali. Sekarang di Ecovillage menjadi ketua Ecovillage. Nah itu bagaimana tuh? Saya barangkali mengaturnya disesuaikan dengan kebutuhan yang sudah dijadwalkan. Kalau berbicara masalah Ecovillage dulu nih kita ya berbicara dulu, karena ini adalah program provinsi yang mana dititik beratkan kepada DAS, daerah aliran Sungai Citarum. Nah kebetulan kami Desa Bojong Soang ini adalah daerah DAS-nya. Kenapa cara mengatur saya selaku ketua itu disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi saya akan menyesuaikan dengan organisasi yang lain. Ketika memang ada bentrokan atau jadwal yang sama, saya akan serahkan kepada kader yang lain. Ya, seperti itu ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Kalau Ecovillage berapa orang sekarang ya? Sekarang menjadi 25. 20. Iya, yang Berarti tadi ada yang baru ya? Iya, yang tadinya 17. Ya. Termasuk Anda Ibu penyiar. Termasuk Anda Ibu penyiar gitu ya. Jadi ada 17 yang disampaikan oleh Aiman, kita bertambah lagi karena memang ada riungan-riungan di tiap RW-nya. Alhamdulillah ya. Semakin bertambah berarti masyarakat juga semakin tahu ya Ecovillage itu seperti apa ya. Dan mudah-mudahan Ecovillage ini terus maju dengan ilmu-ilmunya ya. Karena tanpa kita berorganisasi mungkin pengetahuan kita tidak seperti sekarang ya tentang lingkungan ya. Alhamdulillah. Terus juga ajakan-ajakan untuk para lembaga yang lain misalnya. Kan di sini banyak lembaga ya. Jadi Ecovillage mengajak ke lembaga yang lain itu seperti apa ya? Seperti mengajaknya, dan di sini kan ada PKK, ada kader dan lain sebagainya. Itu bagaimana Bunda Lina? Dulu di tahun 2016 sampai dengan 2017 kami mendapatkan program bebersih Citarum. Ya. Kita semua lembaga dulu ada gotroy bahasanya, gotong royong ya. Jadi semua lembaga, perwakilan dari lembaga yang ada di Desa Bojong Soang ikut bergabung dengan gerakan Citarum Bestari gitu ya. Jadi Citarum Bestari. Jadi ada di mana gerakan Citarum Bestari itu tinggal bilang sama Pak Rimbo. Jadi Citarum Bestari itu gerakan Citarum Bestari, bersih, sehat, indah, dan lestari di tahun 2014 sampai 2018. 2014 sampai 2018, iya. Nah kita itu memang pada saat itu semua lembaga dikaitkan, diikutsertakan untuk mengikuti opsi di Sungai Citarum, khususnya kita di bantaran Sungai Cikapundung, karena kita punya Sungai Cikapundung itu barangkali. Iya. Dan bagaimana tuh yang lain, kalau diajak-ajak seperti berusukan, alhamdulillah. Ada yang menanyakan, Bunda, ada nggak uangnya? Ada yang begitu. Maksudnya di luar kader ya. Kalau kader kan kalau dulu itu kayak kami memang mendapat support. Sampai hari ini juga kami memang mendapat support. Kalau hari ini, kalau sekarang mendapat supportnya dari Pemdes Bojong Soang sendiri. Kalau dulu kan ada istilahnya insentif lah gitu ya dari provinsi, ya dari daerah sendiri. Ya. Kita kan dulu ya. Oke, enggak. Kita akan tunggu dengan lagu-lagu yang akan diputarkan di Bojes Radio ya. Mudah-mudahan masyarakat Desa Bojong Soang yang ada di luar sana dapat menyimak ya di 107.7 FM Bojes Radio. Ini acaranya Bojong Soang Hejo ya. Mudah-mudahan di acaranya nanti akan bertanya, boleh di sini ada Bunda Lina, ada Bu Eli, ada Bu Yani, ada Bu Ani, ada juga Aiman ya. Aja aku mau bilangnya ya. Ya mungkin itu dulu ya, kita dengarkan lagu berikut agar tidak pegang ya. Itu dan Juni channel Warna putih boleh. Iya. Masih bersama Bu Siti ya di 107.7 FM Bojes Radio, radio komunitas radio Bojong Soang. Kali ini masih
Bojong Soang Hejo ya, dengan narasumber Ibu Lina Irawati dan kader yang lainnya. Ya. Mungkin ke Bunda ya. Untuk petunjuk pekerjaan tuh, kalau misalkan kerja di sini misalkan, itu tertulis atau dengan lisan atau bagaimana? Biasanya kalau dari provinsinya sendiri itu ada tertulis, ada surat. Ya. Kami dulu juga pakai surat ke kader-kadernya, kita melalui surat sih. Melalui surat ya. Ada juga tertulis karena kita ada administrasinya juga. Ya, ya. Ada surat masuk sama surat keluarnya. Surat masuk Ya. dan keluar ya. Apa nih ya? Nggak bisa tertulis ya. Tulis secara tertulis atau Iya, tulisan ya. tertulis ataupun lisan. Jadi pekerjaannya mau di mana misalkan ya. Dan alhamdulillah kader-kader kalau yang bisa ikut ya pasti ikut ya. Iya. Tapi Disesuaikan. disesuaikan ya, karena Iya. kader kita merangkap ya. Iya, merangkap juga ya. Nah, Anggota kitanya merangkap juga. mungkin itu ya, seperti dulu kalau belusukan kayak ke apa itu teh, bantaran Iya, di bantaran sungai. kendala di situ tuh seperti apa ya, soalnya itu kan balala istilahnya ya. Iya. Jadi banyak kendalanya gini, mungkin waktu itu belum teredukasi atau sosialisasi yang harus kontinu gitu ya, harus kontinu disampaikan kepada masyarakat. Atau memang masyarakatnya merasa enjoy dengan pemandangan sampah, dengan tempat sampah yang luas gitu ya. Kata Pak Kades mah, Bunda nggak bisa nih ngebaliknya seperti balikan tangan gitu ya, sekaligus orang masyarakat bisa mengerti. Mungkin itu sih mereka terkaget harus merubah pola di mana dia tidak membiasakan lagi untuk buang sampah ke sungai gitu. Karena melihat orang lain gitu. Iya, iya seperti ya. Coba kalau ini ke Bu Eli. Bu Eli bagaimana Bu Eli? Bu Eli kan ini ya, Bu Eli di bantaran ini ya, di bantaran Cikapundung RW 10 ya, di RW 10. Itu bagaimana Bu Eli di situ? Kalau misalkan kita kayak belusukan seperti itu. Kalau belusukan sih kita sudah terbiasa ya kalau ada kiriman. Tapi bagi warganya, kadang ada yang suka ngeliat nih kalau kita ikut bukannya ikut gitu. Malah itu kenapa sih ngambilan sampah karena capek kan rasanya gitu ya. Tapi kita biarin aja, dia melihat apakah dia terbuka apa tidak. Itu tergantung dari orangnya ya. Kita mah aja asal dengan merusak lingkungan yang lain gitu. Kita kerja aja gitu. Itu kita sebagai contoh, kita kadang ada yang ikut baiklah ya tukang sampah, ekopilek, itulah tanggapan warga ya. Bermacam-macam, kalau yang awam bilangnya ada tukang sampah, kita udah dibilangin sebagai tukang sampah. Tapi kita enjoy aja gitu. Iya. Apalagi Bu Eli di situ paling ngarep ya, Ya. kalau banjir. Banjir paling besar. Tapi warganya teh tidak terbuka lah. Iya. Cuma beberapa orang yang ikut gitu. Iya. Kadang kalau ada pembagian kayak ada apa? Kalau balap-balap. Itulah tanggapan orang gitu ya. Itu manusia ya. Iya. Kalau Bu Yani itu, Bu Yani bagaimana? Bu Yani juga sama kan bantaran itu ya? Bantaran Cikapundung. Kalau mengenai belusukannya, ibu ini pernah ya semua turun langsung ke Cikapundungnya, langsung turun sama TNI mengambil sampah-sampah langsung. Malahan ada warganya cuma lihat gitu, nggak ikut turun, cuma lihat gitu ada. Tapi ibu ini kan ikhlas ya, turun langsung ke sungainya teh. Jadi senang gitu lah. Banyak lebih happy-nya. Di Bu Ani, di Bu Yani itu yang ada kemarin Bu Siti lihat pembakaran sampah itu. Tempat pembakaran sampah ya yang di RW 4. Iya. Kalau Bu Ani bagaimana Bu Ani? Kalau saya mah nggak di dekat bantaran sungai. Tidak terlalu dekat, Ya, tapi kebanjiran tuh. Tidak ya. Cuma membantu yang di pinggiran sungai itu gitu. Iya. Sosialisasikan kalau ada ibu-ibu yang ke sana gitu, diberitahu
tahu gitu tentang lingkungan sedikit. Iya. Apalagi siapa yang mau menambahkan? Udah mau menambahkan lagi? Cukup aja. Iya. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, semangat. Dan Bu Siti juga memang dulu pernah ikut ya dari 2015 ya. Karena kemarin 2016 sakit, jadi agak dikurangi ya. Tapi bukan berarti tidak peduli ya. Apalagi sekarang di sini di Colong Radio ya di 107,7 Berjas Radio, mudah-mudahan dengan adanya Ecovillage terus juga disampaikan oleh Berjas Radio, dan mudah-mudahan semua warga yang ada di luar sana bisa lebih memahami ya Bunda ya, lebih memahami terus. Dan sekarang juga dilihatnya udah lumayan ada kemajuan ya dengan sangat maju. Sangat maju ya. Sangat maju sekali. Mudah-mudahan lebih maju ya, soalnya udah ada bank sampah ya, udah ada pembakaran walaupun belum di semua RW ya, belum di semua RW ada. Dan lanjut juga di sini bank sampah BUMDes ya, bank sampah BUMDes ya. Dan dengan gerakan-gerakan kita Ecovillage yang sering belusukan, yang sering memberikan sosialisasi ke warga, mudah-mudahan semakin sini semakin banyak kesadaran ya di masyarakat ya. Apalagi yang di bantaran-bantaran sungai yang kayak dulu di sana di mana itu teh di desa apa gitu ya, pernah ngikut ya, ada yang nenek-nenek di situ, kita ngomong di situ ya. Perbatasan kota ya, luar biasa banget ya kalau Ecovillage. Mudah-mudahan terus ini ya. Iya, ya ini ya. Jadi memang seperti itu ya. Sebelum ada Ecovillage, kan Ecovillage masuk 2015 ya. Ecovillage masuk 2015 sampai sekarang. Nah, di situ sebelum ada Ecovillage dan sekarang ada perbedaannya di setiap wilayah. Sangat berbeda sekali karena Ecovillage, salah satu Ecovillage itu adalah merubah cara mindset masyarakat untuk bisa memanfaatkan misalkan listriknya, airnya, semua harus berhemat, sungainya, karena satu sisi ini berfokus kepada sungai gitu ya kalau ini. Nah sekarang sangat luar biasa ketika Citarum Bestari langsung dengan Citarum Harum yang tadi disinggung oleh Bu Yani, bahwa kita begitu turun ke sungai terus ada dengan TNI-nya dan sebagainya. Itu memang sangat luar biasa, signifikan sekali karena di tahun 2015 itu Sungai Cikapundung luar biasa viralnya. Itu sampai orang Jerman sampai datang ke sini gitu ya. Ini bisa dilihat nih, kita punya sejarahnya banget. Luar biasa, ini luar biasa. Aduh sampai merinding. Ini 2015 di April. Pak Haji Anang pada saat itu menjadi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, luar biasa sekali. Beliau sampai nginjak, ini enggak entetelem, orang Sunda mah tengalelok, tapi bertahan. Ini bertahan sekali ya. Nah sekarang sampai sekarang dengan daerah Kabupaten Bandung, kolaborasi terus dengan Pak Asep Sukman, itu sangat luar biasa kerjasamanya. Akhirnya kita ini bisa diambil dulu dengan sampai Pak dulu wali kota ya, Pak Gubernur sekarang Pak Wali Kota. Ini diambil selesai sampai batang tembok ini sampai hilang. Sekarang sama sekali, alhamdulillah bukan sama sekali tidak ada sampah, tapi tidak seperti ini. Jauh banget sekarang sudah perubahannya. Di Cikapundung RW 10 Cijagra. Ya, di Cijagra. Jangan terus-terus Cijagra. Siap. Maaf, ternyata penyiar dan Cijagra. Maaf. Dulu saya mendingan dedek ya, ngeri banget dah. Ngeri banget. Nah ini ada tamu yang dari Jerman. Menganalisa kenapa sampah di sini begitu luar biasa katanya gitu. Jadi ketika kita bergabung di Ecovillage di Citarum Bestari, alhamdulillah dia menyatakan bahwa bagus sekali dengan euforia masyarakat Bojong Soang ini untuk kebersihan sungainya.
Ya. Nah, alhamdulillah sekarang pun apa yang disampaikan tadi Bu Eli itu bahasa dulu gitu ya, bahasa dulu bahwa sulit sekali masyarakat yang ada di bantaran sungai itu untuk menyadari bagaimana perilaku buang sampah ke sungai itu sangat tidak baik gitu. Sekarang sudah berkurang ya ibu-ibu ya, sudah berkurang, sangat berkurang. Mungkin penyiar sendiri yang dari Cijagra sudah berkurang. Nah itu salah satunya, terus lagi ini kerjasama kami. Nah salah satu juga Cimayet. Cimayet. Ya, Cimayet itu sungai, bukan sungai sih sebetulnya ya. Cuman itu aliran yang dihitungkan oleh Citarum juga. Jadi ada di antara 13, 12 dengan 15. Saya kebetulan di 15. Yang di belakang kamera juga sama di 15. Nah ini kebetulan Pak, aduh luar biasa itu di solokan kecil, solokan itu bahasanya. Tapi di situ bisa ada kasur, bisa ada kursi, bisa ada guling. Alatnya Pokoknya enak aja. Ranjang nggak ada ya? Ranjang nggak ada. Ranjang ada di pan. Apa sih di pan? Potongan-potongannya itu ada. Dulu di 2015. 2015. Ini 0%-nya ada di 2019. Pemdes yang ikut membantu, termasuk Pak Ahmad sampai hari ini dengan Wajuju, dengan Pak Ono, luar biasa. Memelihara itu dan sekarang sudah 0%. Sudah tidak ada lagi sampahnya. Sudah sepertinya. Jadi artinya Bu Siti, apapun itu untuk lingkungan kita, untuk menyampaikan atau mengedukasi, untuk sosialisasi bisa seperti apapun. Contohnya sekarang, Bu Siti adalah salah satu anggota Eco Village Sabanda Sareksa. Namun pada saat aksi beliau tidak bisa, tapi bisa menyampaikan di radionya. Nah jadi kalau Bunda sendiri sebagai ketua Eco Village fleksibel saja. Asal pribadi-pribadinya yang merasa menjadi anggota Eco Village bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa lingkungan kita, khususnya yang di bantaran sungai, yang ada di Desa Bojong Soang itu harus bersih sampah. Itu barangkali Bu Siti. Ya, gitu ya. Kita break dulu ya. Oke. Dengan lagu yang kita pilih aja ya. Ya. Masih bersama Bojes Radio ya di 107,3 FM. Bojes Radio dari komunitas Radio Orang Bojong Soang ya. Dan mudah-mudahan semua lagi menyimak ya, apalagi Ibu Kades ya yang kemarin ngisi di sini. Mudah-mudahan semuanya dan boleh bertanya juga ya kalau menyimak dan sambil istirahat juga ya di sana. Ya, kita putarkan saja lagu dari Bojes Radio dengan operator Endo. Masih bersama Bu Siti ya di 107,7 FM Bojes Radio dari komunitas Radio Orang Bojong Soang. Kembali kita ke narasumber Bunda Lina dan rekan-rekan dengan tema Bojong Soang Hejo ya. Ngomong-ngomong soal Eco Village ya yang sudah masuk ke kita di tahun 2015. 2015. Oh, maksudnya pas masuknya. Ya, masuknya ya. Tentunya dari desa ya, dari desa atau kabupaten mungkin ada surat untuk SK ya, Oh, SK. SK. Ya. Mungkin ada ya itu. Ada. Itu SK dari kepala desa. Kalau kami dari kepala desa. Kepala Ya, desa jadi kepala bukan desa. dari kabupaten. Bukan, cuman ditetapkan oleh provinsi gitu. Jadi ada surat itu. Dan juga kalau tidak salah Bojong Soang atau Eco Village itu mendapatkan satu penghargaan kalau tidak salah itu ya. tahun Di berapa? tahun 2016 pada saat lomba sungai terinteraktif. Sungai Ya, terinteraktif artinya sungai dulu sasaran sungainya di RW1, Ya. Cikapundung ya itu juga sama kan di RW1. Terinteraktifnya apa yang menjadi terinteraktifnya? Pemda Kabupaten Bandung khususnya DLA sangat merespon kami gitu karena pada saat itu kita kan programnya dari provinsi gitu Ya. bukan dari kabupaten gitu. Tapi sungguh luar biasa ini DLH Kabupaten Bandung sangat mendukung kami pada saat itu gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Dan seterusnya ya. Iya. Agar Bojong Soang betul-betul bisa bersih. Bisa bersih, Bukan Bojong iya, Soang aja ya. iya. Iya. Ya, nah itu. Penghargaan dari situ dulu Bu Siti cuma tahunya satu. Ya penghargaannya satu dan terus lagi ada penghargaan pribadi, bukan pribadi ya artinya
ke individu gitu. Kebetulan saya sendiri mendapatkan penghargaan menjadi kader penggerak hijau gitu. Ya, penggerak hijau. Di 2019 sih. Iya, di 2019 dari DLH Kabupaten Bandung. Iya. Alhamdulillah ya. Terus apa saja tuh kewajiban kader atau target ya, target kita nih di Bojong Soang tentunya ya. Dan pentingnya Ecovillage di desa kita, Desa Bojong Soang. Kebetulan Bu Siti, program Ecovillage sendiri sudah selesai di tahun 2018. Kami bergabung lagi dengan Citarum Harum, di mana Citarum Harum ini dikomandoi oleh para TNI gitu ya. Nah, sampai hari ini alhamdulillah untuk Desa Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang masih ada Ecovillage-nya. Mudah-mudahan juga di kecamatan lain masih ada gitu ya. Nah, sampai hari ini masih ada. Terus lagi sekarang alhamdulillah sudah ada Sabar, sudah ada Zero Waste gitu di kita. Kembali untuk ke desanya sendiri, kami ada LCO, ada KRPL yang tadi bertemakan hijau itu, di mana KRPL itu kawasan rumah pangan lestari. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi alhamdulillah Ecovillage sudah banyak rekanan atau kerjasama dengan Sabar, dengan Zero Waste, di mana Zero Waste sendiri ada di RW 3. RW 3. Iya. Siapa? Zero Waste, nol, ya, Zero Waste. Terus itu nggak bisa ya bilang itu. Zero Waste, nol sampah lah gitu. Iya. Dan kalau tidak salah ya, Bojong Soang juga atau Desa Bojong Soang juga pernah membagikan Bibit RCO. iya betul. Itu bagaimana di setiap RW? Iya, di setiap RW kami karena kerjasama dengan RW-nya masing-masing, kerjasama dengan Sabar, kadar Ecovillage masih tetap keliling sih gitu ya. Cuman sekarang memang karena masa pandemi ini ada berkurang, semuanya dihitung via WA gitu. Kalau mengingatkan itu via WA gitu. Termasuk di RW 15 sendiri. Kami sempat ada rewards untuk para ketua PKK RT-nya karena kami ada 6 RT mendapatkan tumbler. Jadi mendapatkan 1 tumbler di mana setiap RW-nya minimal ada 30 LCO. Yang paling giat kebetulan di RW-nya Pak Haji Satriadi. Kalau di sini ada nggak Pak Haji Satriadi? Kurang tahu ya. Ada. Bisa lah nanti tanyalah di RT 6 RW 15 ada yang namanya Pak Haji Satriadi. Kebetulan di situ juga ada GH-nya. Ada tanaman sayurnya, ada pokoknya semua KWT-nya ada di situ ya. Jadi alhamdulillah di RW 15 khususnya di RT 1 sampai 6 sudah ada LCO-nya walaupun lahannya sangat kecil gitu, tapi kita diusahakan ada. Semua RW dari RW 1 sampai 18 insya Allah semuanya sudah ada itu LCO ya untuk Desa Bojong Soang. Dan juga kemarin dikasih ini juga ya Cengek dulu ya, karena kampung cengek katanya gitu ya, kampung cengek. Dan terakhir kita ya, kesimpulan dari itu mungkinnya karena akan berakhir di jam 3 lebih 8 menit mungkin ya. Kesimpulan untuk Ecovillage dalam bahasan ini sekarang ini. Kesimpulannya barangkali ya. Dan nanti terakhir kita nyanyikan lagu ini Citarum Bestari ya. Oh iya. Citarum Bestari dengan yang diciptakan oleh Pak RW 3. Siapa itu Pak RW 3? Pak Eman. Kok jadi lupa? Pak Eman, betul. Kayaknya itu RW yang paling giat ya. Iya, betul. Dan nanti itu ya. Sekarang mungkin kesimpulan dari kesimpulannya dari Ecovillage sendiri tadi kemarin sudah dibahas oleh Aiman, sekarang sudah bukan hijau lagi, kita sedang menghijaukan. Memang nanti di hari ini barangkali bahwa Ecovillage itu adalah merubah mindset masyarakat untuk bisa lebih peduli kepada lingkungan dan sadar akan lingkungan khususnya untuk Sungai Citarum. Kembali nanti di Senin depan barangkali nanti saya tidak membahas lagi hijau apa ya tadi hijau Bojong Soang hijau gitu ya. Kami nanti akan lebih merefresh bagaimana masyarakat reaksi kepada kami ketika Ecovillage programnya sudah tidak ada dan kadarnya sudah tidak mendapat insentif lagi. Itu saja barangkali, dan kami nanti punya lagu katanya terakhir di sini. Iya. Jadi nanti kalau misalkan nanti on lagi ya di Bojong Radio, nanti temanya apa? Bukan, saja tuh Pak Haji. Siap. Biar kita juga nanti siap-siap. Oke.
Alhamdulillah ya. Dan mungkin sekarang lagunya langsung ya Pak ya. Langsung aja mangga di ini ya, langsung lagu Citarum Bestari ya dengan yang diciptakan oleh Pak RW 3 Bapak Eman ya. Boleh ikutan Eno? Boleh. Boleh? Siap? Satu, udah mulai? Bisa? Ya, boleh. Oh, siap. 1, 2, 3. Antara Bandung dan Karawang, sungai terpanjang, mengaliri waduk termasuk, saguling Cirata Jatiluhur, namanya menjadi legenda, menghiasi kata Sunda. Citarum yang dahulu indah, air mengalir tiada sampah. Citarum bersih, sawah jadi subur. Citarum bersih, Jawa jadi makmur. Mari kita jaga agar tak jadi bencana. Mari kita rawat agar menjadi manfaat. Citarum Bestari, Citarum Bestari, karyanya tak peduli. Citarum Bestari, Citarum Bestari, bersih sehat indah lestari. Bersih sehat indah lestari. Kita jaga alam, Alam jaga kita. kita jaga alam. Alam jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian juga ya, saya kan ke sini nggak hafal. lupa menghafal selama lama ini ya. Iya, lama Ternyata banget. ini masih ada ya, masih Iya, disimpan. berlegenda. Mudah-mudahan nanti bisa direkam ya. Iya. Untuk nanti di sini di Mojas Radio ya. Nah mungkin itu saja ya yang terakhir ya untuk grupnya Ekofilik di hari Senin ini. Dan terima kasih Bunda Lina yang sudah mengisi acara ini dan Sama-sama. rekan-rekan yang lainnya. Mudah-mudahan Senin depan kita bisa berjumpa kembali ya. Dan jangan berpulang, kita nanti akan liburan di sini ya. Oh, siap. Dan dalam terakhirnya bersama Ekofilik ya bersama di sini Eno dan juga Pak Haji di 107.7 FM Mojas Radio, radio komunitas, radio Orang Bojong Soang. Kita akan berjumpa kembali ya dengan acara-acara selanjutnya atau dengan tema yang berbeda di Senin depan ya. Mudah-mudahan kita bisa kumpul kembali dengan sehat. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi